Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ad-Daulah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan, dipertemukan di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Sekaligus kita berada di majelis paling mulianya majelis yang ada di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu. Majelis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Majelis ilmu adalah taman syurga. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya pastinya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan, ringankan langkahnya untuk menuju ke taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya anak muda sekarang, orang-orang syurga beda sama yang lain. Orang-orang pilihan gak gampang jadi orang syurga, subhanallah. Sehingga orang syurga gak banyak. Tapi kalau bukan di syurga, kita bisa lihat banyak yang hadir biasanya bejibun, subhanallah. Tapi karena orang-orang syurga adalah orang-orang pilihan. Orang yang selalu sudah melalui seleksi. Orang-orang yang pantas untuk menerima anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena komitmennya, karena istiqomahnya, karena semangatnya, karena berharapnya penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala. Sehingga orang-orang ahli syurga adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di taman syurga Allah Ta'ala di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada kita semua hidayah dan taufik. Dan kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah Masjid Ad-Daulah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang enggak kenal kira-kira? Pastinya kenal dan sering dengar dan tidak mungkin lupa atau tidak kenal. Tetapi kenalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Kenal kepada beliau pastinya berbeda-beda. Ada yang cuma kenal nama doang. Ada yang cuma kenal artinya doang.
kenal dari asal usulnya ataupun yang lainnya, tapi mengenal secara utuh, secara keseluruhan, ini yang akan membedakan satu dengan yang lain dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan semakin kenal kepada beliau, mengenal, memahami siapa itu Muhammad, pastinya dia akan semakin dekat. Dan dia akan semakin ingin tidak berpisah dengan seseorang yang mulia, orang yang agung, orang yang Allah Ta'ala berikan kedudukan maqam mahmuda di sisi Allah Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijamin ketika seseorang semakin kenal, semakin paham, semakin jauh siapa ini Muhammad, dia nggak akan mau berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita di dalam mengenal beliau, mempelajari biografi beliau, memahami perjalanan kehidupan beliau adalah menjadi tuntutan bagi kita seorang muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal beliau dengan seutuhnya. Dan kita harus kenal kepada beliau lebih dari kita mengenal orang tua kita, keluarga kita, dan siapapun. Karena dengan kita mengenal beliau, siapa itu Muhammad, akan menumbuhkan rasa cinta berbeda kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Ada pertanyaan. Kami kalau ngajar sering banyak pertanyaan, Pak. Tapi biasanya banyak hadiah. Hadiahnya nggak ada di kue, cuma depan sini. Nah, nanti kita siapin hadiah nanti. Siapa kira-kira yang kenal dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama beliau? Ada yang kenal coba? Siapa nama beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebutin 3 saja. Nama yang beliau langsung memberikan nama kepada diri beliau. Tak kenal maka tak sayang. Ya, berarti udah namanya aja. Betul Pak, silakan. Itu nasabnya bagus, nasabnya bagus. Ya, namanya beliau ada beberapa nama yang beliau berikan nama kepada diri beliau. Kalau itu nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Itu nasab beliau. Tapi nama beliau ada beberapa nama, silakan. Muhammad, ayo. Abdul Qasim, ayo. Apa lagi? Siapa lagi main? Muhammad Ahmad sudah pastinya semua kenal. Nah, ada 3 nama yang mungkin belum pernah kita kenal sebelumnya, padahal itu nama beliau. Dan kita harus tahu dan harus kenal. Dan ini pasti banyak yang belum kenal siapa nama beliau sebenarnya. Karena banyak kadang-kadang yang dikenal di masyarakat yang bukan nama beliau yang sebenarnya. Katanya namanya Toha, namanya Yasin. Benar dengar kan Pak? Nggak benar. Nggak ada nama Nabi namanya Toha, Yasin. Nggak ada. Dicatat. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li khamsatasman. Bagiku aku punya 5 nama. Aku punya 5 nama. Ada beberapa riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, juga ada tambahan yang lainnya. Bagiku ada 5 nama. Muhammad, Ahmad, kemudian Al-Mahi. Pernah dengar nama beliau Al-Mahi? Nggak bakalan. Subhanallah. Tanya sama siapa aja deh. Sama siapa aja tuh yang ada di sekitar kita yang katanya ngaku cinta Nabi. Baru tamanya aja nggak bakalan kenal. Subhanallah. Tanyain deh coba. Berani taruhan pakai sate kambing. Wah. Subhanallah. Nggak bakal kenal. Karena tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari.
Dan kita tidak mau mencari siapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi nama beliau. Apa artinya Al-Mahi? Yamhu al-kufur, yamhu al-syirik. Allah Ta'ala berikan beliau nama Al-Mahi karena ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menghapus, menghilangkan kekufuran, kesyirikan yang ada pada waktu itu. Al-Mahi. Yang berikutnya namanya Al-Hashir. Al-Hashir. Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hashir? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati baina yaday. Allah Ta'ala berikan nama beliau Al-Hashir karena nanti satu-satunya umat yang seluruh umat akan berkumpul di depan beliau dan akan menerima syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashir. Yang terakhir nama beliau Al-Aqib. Al-Aqib. Apa maknanya Aqib? La nabiyya ba'di. Beliau nabi dan rasul yang bontot. Udah nggak ada lagi setelahnya. Belum pernah dengar kan Mas Tri kan? Hah? Belum Mas ya? Ya Allah, alhamdulillah. Inilah manfaatnya kita belajar. Kajian lebih berfaedah, lebih bermanfaat dari semua majelis. Sehingga majelis ilmu adalah majelis yang paling utama. Karena membekali seseorang yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Yang sebelumnya belum punya ilmu, akhirnya punya ilmu. Tapi jangan lupa, setiap ilmu yang kita dapat akan bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Al-ilmu nafi' ma yantafi'u bihi aw ma 'umila bih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan, yang dibagi. Subhanallah. Karena selain dari majelis ilmu, kita tidak akan mendapatkan manfaat. Walaupun sekarang media banyak kita bisa belajar. Tapi kadang-kadang kalau salah cari sumber, salah cari yang namanya reference, kita bisa sesat. Karena al-ilmu butuh yang namanya guru. Ilmu butuh guru, siapa saja gurunya. Silahkan. Yang penting sumbernya benar. Datangnya dari sumber wahyu. Bukan katanya, bukan dari kitab kuning, bukan karena si fulan. Tapi sumbernya jelas. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika sumbernya wahyu akan nyampe ke hati dan membuat ketenangan bagi kita, kita menjalankannya akan bisa tepat yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan sekaligus rasul dari bangsa manusia yang Allah Ta'ala pilih dengan kelebihan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Beliau dari bangsa manusia sama dengan kita, walaupun keturunannya beda. Di dalam kehidupannya diberikan perbedaan. Sejak lahir sudah tidak berjumpa dengan ayahnya. Dilahirkan dari keluarga yang memang berbeda dengan yang lain. Kemudian sejak kecil sudah dilatih untuk benar-benar bisa tangguh dan sabar dan bisa menjalankan kehidupan yang sulit, yang berat, yang luar biasa. Sejak kecil ditinggal orang tuanya. Sejak kecil sudah hidup dengan orang lain, disusui bukan oleh ibunya. Subhanallah. Umur 6 tahun diajak oleh ibunya ke Madinah untuk menziarahi makam orang tua Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Subhanallah. Setelah kembali dari ziarah di perjalanan, ibunya meninggal. Bayangkan. Beliau waktu itu bertiga bersama Ummu Aiman. Di perjalanan di salah satu kota sekarang yang ada dan tempatnya tidak berubah sampai hari ini. Al-Abwa. Antara Mekah dan Madinah. Di tengah jalan ibunya meninggal. Subhanallah. Beliau masih umur 6 tahun.
Ummu Aiman ngajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur itu untuk menggali kuburan ibunya. Bayangkan. Subhanallah. Umur 6 tahun. Bagaimana Allah Ta'ala mempersiapkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupan yang luar biasa sangat tangguh. Penuh dengan tantangan, rintangan, cobaan, ujian yang luar biasa. Setelah menggali kuburan, Ummu Aiman mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dorong yuk. Subhanallah. Didorong tuh ibunya masuk ke lubang yang digali berdua Ummu Aiman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diuruk, ditutup. Setelah selesai, Ummu Aiman ngajak, ayo kita jalan. Apa katanya Nabi SAW waktu itu yang masih umur 6 tahun? Beliau spontan keluar, Ummi, Ummi. Subhanallah. Panggil ibunya. Bayangkan kalau kita, bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti ini. Subhanallah. Mungkin kita sanggup. Karena beliau adalah orang pilihan. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan untuk nanti menjadi orang mulia, orang agung, orang yang nantinya akan menerima kunci surga yang Allah tidak akan berikan kepada siapa-siapa, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan beliau penuh dengan pelajaran, penuh dengan ilmu, penuh dengan panduan, penuh dengan hal-hal yang pastinya dan harus setiap dari kita untuk bisa mengambil pelajaran dan teladan. Karena satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang mulia, yang agung. Karena beliau di dalam perjalanan kehidupannya tidak pernah terjadi kepada siapapun dari umat, dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang penuh dengan pelajaran, hikmah, ilmu-ilmu dan seterusnya. Apalagi pelajaran yang paling tertinggi, teladan yang paling sangat menonjol yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak budi pekerti beliau yang mulia, yang agung, yang tidak ada satupun dari manusia yang bisa menandingi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gelar beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad satu-satunya makhluk hamba Allah yang memiliki budi pekerti yang mulia, agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa setiap kali kita disebut nama beliau, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah tanda bukti keimanan kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai tanda orang yang tidak bakhil, orang yang tidak kikir, lisannya selalu bergerak, lisannya selalu basah di dalam menyebutkan zikir kepada Allah, dan juga selalu dia terpanggil ketika disebut nama Muhammad, dia akan spontan untuk berlantun sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya nama ketika disebut kita harus untuk menjawabnya dan bersalawat. Kalau nama yang lain entar dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak budi pekertinya yang sudah jelas-jelas mendapatkan stempel dari Allah. Akhlaknya subhanallah dipuji langsung oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia yang memuji, manusia yang ngangkat-ngangkat,
Manusia yang mengeluh-elukan kayak balon karbit, Pak. Gimana balon karbit? Selagi ada isinya, ada karbitnya, dia melambung ke atas. Tapi kalau udah habis tuh karbitnya, nyungsep ke bawah. Itulah pilihan manusia. Itulah pujian manusia. Itulah ketika manusia yang mengeluh-elukan. Tidak akan kekal dan tidak akan tetap. Subhanallah. Sekarang kita banggakan. Gitu kan? Sekarang kita eluh-elukan. Dan seterusnya. Tapi nanti pada akhirnya, subhanallah, dia akan menjadi orang yang asli, yang sebenarnya. Siapa dia itu sebenarnya? Karena pilihan, sanjungan, pujian, dukungan yang namanya manusia belum tentu kekal abadi dan juga belum tentu benar terus, bisa salah pada waktunya. Tapi ketika Allah yang mengangkatnya, yang memilihnya, yang mengagungnya, pasti tepat dan kekal abadi dan selamanya dan tidak akan salah dan harus dijadikan teladan bagi setiap pengikutnya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang paripurna. Akhlak yang paripurna. Tidak ada duanya, nggak mungkin. Kalau ngikut akal kita nggak sanggup untuk bisa dari yang namanya selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, tingkat demi tingkat untuk mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak mampu kalau ikutan akal. Tapi karena kita diperintahkan, kita harus tunduk patuh menjalankan perintah. Dan kita tidak boleh meninggalkannya. Ada sebuah rumusan dalam agama mengatakan ma la yukhad kullu la yutrak kullu. Ma la yutrak kullu. Sesuatu yang menjadi sebuah tuntutan bagi seorang Allah Ta'ala untuk kita menjalankannya, merealisasikannya, walaupun kita tidak mampu seutuhnya, tapi jangan ditinggalin semuanya. Tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Kita coba pelajari, kita kenalin, kita baca, kemudian kita pahami dan kita jalankan dari setiap perjalanan kehidupan beliau, khususnya yaitu yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada nggak manusia zaman sekarang yang sama musuhnya aja masih difavoritkan? Bayangkan, sama musuhnya aja beliau masih disukain, dicintai. Apalagi sama pengikutnya. Beliau sama orang-orang yang berbeda dengan beliau, masih beliau diberikan kedudukan, dipercaya. Sehingga gelar beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sudah diberi gelar yang namanya Al-Amin. Ini gelar yang gak gampang, Pak. Gak dapat di kampus-kampus, di fakultas, di kuliah, di mana saja gak ada. Dan ini sifatnya gelar benar-benar murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui kejujurannya, amanahnya, adilnya, percaya dan seterusnya sebelum beliau diangkat menjadi nabi rasul oleh yang namanya pengikut dan musuh. Semua orang di Mekah itu sebelum beliau menjadi nabi dan rasul sanggup dipercaya harta mulia yang dititipkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak zaman sekarang orang dititipin harta? Hah? Ada enggak yang kira-kira utuh? Subhanallah. Jangankan dititipin, Pak. Ya Allah. Diutangin enggak balik? Subhanallah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dipercaya oleh musuhnya, oleh orang yang berbeda akidah dengan beliau. Apalagi orang-orang yang satu jalan dengan beliau, satu akidah dengan beliau. Sehingga ketika terjadi suatu yang sangat besar di Mekah pada waktu itu yang akan sampai terjadi peperangan, menumpahkan darah dan akan melibatkan semua suku yang ada di Mekah, mereka nggak tahu bagaimana mendamaikan kondisi ini. Akhirnya mereka buat sembara.
buat sayembara. Saya akan percayakan yang menyelesaikan masalah ini adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah besok pagi. Subhanallah, dengan izin Allah, Muhammad yang pertama kali masuk ke Ka'bah besok. Ketika mereka tahu siapa yang masuk pertama kali, Muhammad, semuanya mereka angkat tangan. Subhanallah. Semuanya mereka menerima dan tidak ada satupun yang menolak. Bayangkan. Menyelesaikan masalah besar yang akan berdampak pertumpahan darah besar di Mekah pada waktu itu. Ketika orang-orang Mekah secara umum dan seluruh suku yang ada di Mekah sedang merenovasi Ka'bah dan untuk proses pemindahan Hajar Aswad. Ini satu kebanggaan yang besar bagi sebuah suku ketika dia tercatat di dalam sejarah. Suku inilah yang mengambil dan memindahkan kemudian mengembalikan lagi Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad sebelum Islam juga menjadi sebuah batu yang memang dibanggakan oleh mereka. Sehingga setelah Nabi yang mendabaikan, Nabi yang menjadi hakim, semua suku merasa puas yang ada pada waktu itu dengan keputusan yang Nabi alaihi wasallam, yaitu berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang memiliki kelebihan dan keutamaan dari semua para nabi dan rasul dan juga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak pernah yang namanya membanggakan dirinya. Tidak pernah beliau sekalipun di masa hidupnya, nih cium tangan gua, nggak ada. Subhanallah. Makhluk paling mulia, paling suci. Semua tubuhnya wangi, Pak. Bekasnya saja meninggalkan wangi yang luar biasa. Itu orang yang suruh cium tangannya, dia emang kentutnya bau. Kentutnya bau. Kentutnya wangi. Subhanallah. So belagu suruh cium tangannya. Emang siapa? La haula wa la quwata illa billah. Nabi SAW di masa hidupnya nggak pernah beliau minta harus yang namanya diagung-agungkan, dielu-elukan. Apalagi yang namanya diarak. Nggak ada, Pak. Subhanallah. Pakaiannya saja nggak ada beda dengan sahabat. Pakaiannya nggak ada beda dengan sahabat radhiyallahu taala anhum sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya sedang makan, sedang misalnya sedang santai dan seterusnya. Itu orang yang mencari mana Muhammad. Nggak dikenal. Nyatu dengan mereka, subhanallah. Karena beliau tidak pernah punya yang namanya peci kenabian, baju kenabian yang berlapis-lapis, yang beda warna, selendang yang beda warna, tidak ada. Beliau sama, pakaiannya sederhana. Tutup kepalanya sederhana. Duduknya nggak ada bedanya dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam proses hijrah, orang-orang Madinah yang tidak pernah melihat mana itu Muhammad, nggak dikenal mana Muhammad, mana Abu Bakar. Pakaiannya sama, nunduknya sama, umurnya nggak beda jauh, dan seterusnya semuanya sama. Ya Allah, mana nih yang namanya Nabi? Subhanallah. Gak ada Nabi lalu pakai yang baju lapis, pakai kacamata misalnya. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada. Sehingga beliau lah yang patut dan harus kita jadikan toladan. Kita jadikan cermin, kita jadikan imam. Karena setiap yang keluar dari beliau pasti benar. Lain apapun asal warna darahnya atau mungkin garis keturunannya, entar dulu. Subhanallah. Kalau yang berkata adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na.
Ini yang harus kita jadi pegangan. Karena beliau yang sudah dipilih, dipersiapkan. Gennya saja dipilih oleh Allah. Gennya saja beliau dipersiapkan dari mulai keturunan dan seterusnya. Sampai itu Allah titipkan, simpan di gen, yaitu orang tua beliau Abdullah ibn Abdul Muttalib. Di dalam riwayat dikatakan seperti itu. Karena ini nantian lahir seorang makhluk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang agung, dan dengan akhlak luar biasa, budi pekerti yang tidak ada bisa menanding sallallahu alaihi wa alihi. Kita selaku umat, salah satu konsekuensi syahadat Rasul yang kita ucapkan tadi sedikit sekilas tentang keutamaan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Masih banyak lagi kita di dunia untuk menjelaskan keutamaan, kelebihan, keadaan dan seterusnya, akhlak budi beliau yang mulia, yang agung, tak akan cukup waktu. Dari saking banyaknya, luasnya dan seterusnya. Karena tidak ada satupun dari yang keluar dari beliau kecuali adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Karena akhlak beliau adalah termasuk salah satu daripada mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Suatu ketika ada salah seorang sahabat. Bismillah. Ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini pengen tahu gimana respon dari yang namanya keluarga. Karena mohon maaf, biasanya yang di rumah itu yang bakal lebih tahu dengan kata kita, yang tahu dan akhlak seperti kita yang di rumah, benar nggak? Ya, minimal itu kan. Tidurnya ngorok apa enggak? Orang rumah yang tahu kan? Minimal gitu kan. Sehingga nih sahabat datang menemui keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanya? Tentang hal yang prinsip. Yang akan memberikan sebuah performa jati diri seorang siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Subhanallah. Nanyanya sangat prinsip nih Pak. Apa oleh keluarga Nabi? Oleh salah satu istri Nabi? Beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Allahu Akbar. Akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Mau jawab apa lagi? Apa yang perlu dijelaskan lagi? Kalau akhlaknya sudah Al-Quranul Karim. Berarti tidak ada satupun, apapun, sedikit pun, besar dan seterusnya yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Adalah akhlak budi yang mulia. Bimbingan Allah. Dan dia akan terus kekal sampai akhir zaman. Sebagaimana kekalnya Al-Quran. Itulah akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun amal-amal saleh, akhlak budi pekerti yang mulia yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Muhammad yang paling terdepan merealisasikannya dan menjalannya. Sebaliknya, tidak ada akhlak budi pekerti yang jelek, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdepan dan yang pertama, yang meninggalkannya. Karena akhlaknya beliau adalah Al-Quranul Karim. Ingin tahu akhlaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Al-Quran.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa perjalanan kehidupan beliau, sebentar. Di dalam perjalanan kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dakwah. Berarti orang-orang yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan agama, yang mengajarkan umat, tidak mudah, berat. Tidak semua orang bakal terima. Tidak semua yang disampaikannya bisa langsung direspon. Tidak semua orang yang menyampaikan kebenaran tidak ada tantangannya. Tidak mungkin. Setiap orang yang mengajak dalam kebaikan, kebenaran, belum tentu diterima. Di mana saja, kapan saja, siapapun mereka. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kelebihan keutamaan yang ada pada diri beliau yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, sebagian yang sudah kami sampaikan tadi, bagaimana respon umat ketika beliau menyampaikan dakwah. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Karena siapa dari kita, orang-orang yang harus menyampaikan agama Rasul, yang harus menyebarkan dakwah, yang harus bisa juga menggantikan daripada tugasnya Rasul, siapapun dari kita. Tidak harus hanya duduk di sini. Karena setiap dari kita punya tanggung jawab, andil kita terhadap agama dakwah yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sesuai dengan kemampuan kita, awal dari orang yang ada di sekitar kita, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Berarti setiap dari kita adalah juru dakwah. Setiap dari kita penerus dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita perlu bercermin, bertoladan, mengikuti panduan tuntunan bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa dan mengajarkan umat di dalam dakwahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak di dalam mengajarkan sangat organis, punya esensi, punya kedudukan. Atau mohon maaf, ya, Bapak ya, sini ya. Nah, ini, seseorang mengajak umat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia ngerokok. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Subhanallah. Seseorang mengajarkan umat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjenggot, dia dicukur habis pelontos. Bagaimana? Kontradiksi. Mengajak umat kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cinta Nabi, bersalawat kepada Nabi. Dia nggak kenal siapa itu Muhammad. Nggak tahu sejarah biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kenal namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira gimana? Kira-kira cintanya benar nggak? Gak mungkin benar. Tidak mungkin sampai ada cinta yang namanya jangan tingkat caranya kita akan menyampaikan mengajarkan ajar sud akan menyampaikan agama ini yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan respon agar jalan dengan apa yang kita sampaikan mulailah dari diri kita. Sebelum kita mengajak orang lain, jalankan kita dulu. Tunjukkan kita yang terdepan, yang paling teratas di dalam cintanya, di dalam tunduknya, di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap yang disampaikan oleh mereka, semuanya sumbernya datangnya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebelum dia menjalankan, pastinya dia harus bisa lebih mempersiapkan dirinya sebelum disampaikan untuk umat. Di dalam perjalanan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan hasil yang gemilang, hasil yang luar biasa. Ini ada di dalam fakta yang sangat penting di dalam waktu mungkin juga metode benar dari kehidupan dari hati yang penuh dari jujur hati dan seterusnya membawa kepada itu kesalahan sejak ini ditutupi karena keberadaan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sosok seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan yang utama, kemudian yang kedua yaitu pastinya karena akhlak beliau yang sejalan dengan metode dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan respon yang besar, respon sifatnya benar-benar yaitu mengagumkan, cepat dalam waktu yang sangat pendek. Umat pada waktu itu bisa menerima dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bisa tersebar di tengah masyarakat jahiliyah yang sangat kuat memegang budaya nenek moyang. Jadi budaya, kultur, fanatik dengan yang namanya kan beda sama dulu-dulunya. Itu dari jahiliyah dulu. Ini mah beda dengan cara-cara kita yang dulu. Ada juga zaman sekarang begitu kan? Itu sudah ajaran dulu, Pak. Zaman jahiliyah juga begitu mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat yaitu dengan at-tauhid untuk hanya beribadah mengilahkan satu alilahul haq. Apa yang mereka mengatakan? Ini ajaran baru. Ini beda dengan ajaran nenek moyang kita. Kita dulu diajarkan untuk menyembah kepada ilah yang banyak. Sekarang engkau mengumpulkan kami ya Muhammad untuk hanya mengilahkan satu ilahul haq. Tabban laka ya Muhammad. Celaka ya Muhammad. Berbeda dengan ajaran nenek moyang kita. Kira-kira ada nggak seperti itu sekarang? Kalau kita ajak kepada yang namanya tuntunan agama yang benar, yang lurus. Ini ajaran apaan nih? Beda sama kita dulu. Nah. Jadi ketika kita membaca sejarah, ketika kita kembali kepada dakwahnya Rasulullah SAW, realita-realita yang ada sekarang, ya paling beda dikit lah dengan yang ada dulu di zaman Nabi SAW. Tetapi ketika kita mengikuti metode Muhammad, ketika kita mengikuti cara
Muhammad, dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, sebesar apapun tantangan, rintangan, sedahsyat apapun itu yang namanya, yaitu ancaman dan seterusnya, kita akan pada waktunya nanti akan bisa memetik hasil yang gemilang sebagaimana dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita kembali kepada yaitu metode dakwah, perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian nanti kami akan sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi toladan dan panduan serta teladan buat kita semua insyaallah. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri oleh siapapun kecuali orang-orang yang menyimpan dendam, kedengkian dan kebencian kepada ajaran Islam tentang realita, yaitu tentang hasil yang gemilang yang diraih oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwahnya. Apa sebenarnya rahasia? Dan bagaimana metode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita yakin bahwa metode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah metode dakwah yang terbaik, yang paling sempurna, karena kita yakin khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk hanya petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah yang sangat bijak dan memiliki pandangan jauh ke depan. Enggak sifatnya adalah sporadis, yang sifatnya spontan, yang sifatnya seketika, ekstrim, tidak ada. Tidak ada dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi selalu di dalam metode visioner. Subhanallah. Melihat jangka panjang, melihat yang lebih jauh. Karena nalar dan intuisi beliau adalah intuiting yang paling tinggi. Sehingga beliau setiap kali melangkah, setiap beliau mengambil yang namanya yaitu langkah ataupun keputusan ataupun apa saja, selalu punya visioner yang jauh dan panjang. Kita buktikan ada beberapa kejadian di dalam perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sikap dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam salah satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qama a'rabi fabala fil masjid. Fatanawalahu an-nas faqala lahum sallallahu alaihi wasallam da'u wa huwa da'u wa hariqu ala bawlih. Sijlan minan ma' aw dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin." Salah satu riwayat, dan ini kejadian dan suatu kejadian yang sangat dikatakan fenomenal kalau bahasa sekarang. Karena kejadiannya di masjid. Karena kejadiannya di masjid, dilihat orang banyak, pas lagi orang pada kumpul. Kira-kira ada yang nggak tahu nggak kisahnya? Nggak mungkin. Kayak misalnya kejadian pada hari Jumat. Waduh, khalas. Pastinya jadi viral tuh hari itu kan. Ini dia. Satu waktu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang duduk bersama sahabat radhiyallahu taala anhum sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang datang langsung di salah satu pojok masjid berdiri pipis. Kira-kira gimana? Jangankan zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Habis tuh orang udah. Ya Allah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kejadian tersebut, apa yang Nabi lakukan? Sahabat udah pada gercep semua tuh, pengen melakukan tindakan-tindakan. Apa katanya Nabi? Tunggu, biarkan, kelarin dulu. Bayangin, Nabi perintahkan biar kelar dulu pipisnya. Subhanallah. Nabi gak marahin. Kira-kira terus terang, kalau kita gimana Pak? Kira-kira sanggup gak? Ya Allah. Minimal kita pelototin kan? Minimal itu. Atau kalau enggak kita sambit pastilah. Ya Allah. Kalau DKM pasti di Uber tuh orang.
Pasti udah diuber, ngotorin masjid. Emang lu yang ngepel gitu kan? Subhanallah. Tapi Nabi katakan kepada beliau, kepada orang tadi, biarin, biar kelar dulu. Allahu Akbar. Ada nggak di pikiran kita seperti itu kira-kira? Sahabat yang segitu banyak dan juga mereka orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Subhanallah. Tapi karena memang petunjuk beliau adalah datangnya wahyu dari Allah, beliau katakan biarin sampai kelar. Kalau udah kelar, baru ambilin air satu gayung, satu ember. Siram tuh tempat tadi yang najis. Subhanallah. Bayangin tuh kalau dikejar, dia masih lagi kebelet, bisa satu masjid kan, mutar-mutar tuh pipis Pak. Na'udzubillah. Tapi Nabi, biarkan udah selesai, suruh ambil air, siram, orangnya dipanggil, taat. Yang pipis tadi dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dipanggilnya juga lembut. Subhanallah, dipanggil juga lembut. Kalau kita nggak bakalan. Subhanallah. Paling diseret-seret kalau kita kan. Allahu Akbar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil dengan lembut. Kemari. Ya Allah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelasin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu siapa? Dari mana? Ini tempat suci, ini rumah Allah. Orang yang masuk ke sini, baru masuk, baca doa, bukan pipis. Subhanallah. Kemudian dianjurkan untuk sholat sunnah, wajib. Sholat sunnah tahiyatul masjid, wajib. Tapi wajibnya beda dengan fardu, sholat fardu. Namanya wajib sababi. Sehingga setiap kali kita masuk masjid yang jame', di sana ada sholat berjamaah yang sifatnya rutin, nggak ada pereknya. Setiap kali kita masuk ke tempat tersebut, kita disunahkan untuk tahiyatul masjid, baik di Masjid Nabawi dan juga di Mekah. Kalau di Mekah, ketika kita masih pakai ihram mau umroh, kita tidak wajib atau tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi nanti kalau masuk yang berikutnya selesai umroh, kita masuk ke masjid yang ada di Mekah, kita juga diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Sehingga Nabi ajarkan kepada orang tadi. Orang tadi subhanallah langsung nunduk, Pak. Langsung tunduk. Ya Allah. Langsung masuk apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung nerima dan dia langsung paham. Bahkan di dalam riwayat, wallahu a'lam, yang bersangkutan masuk Islam. Karena dia belum kenal apa itu Islam, apa itu masjid, siapa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan akhlak budi pekerti, dengan metode dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, seketika langsung yang keluar dari lisannya beliau sampai ke dalam hatinya, membuat orang tadi itu tunduk dan juga dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dia mohon, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah rahmat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini dari sekecil atau sedikit tentang banyaknya metode atau besarnya, dahsyatnya metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam perjalanan kehidupan beliau ketika berdakwah membuahkan hasil yang gemilang. Diterima, direspon oleh umat masyarakat yang ada dengan respon yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sikap beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kesan teramat indah yang menyebabkan orang tersebut memeluk Islam. Metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlandaskan pada Al-Qur'an, kalamullah yang datang dari Allah Azza wa Jal, yang penuh dengan bijaksana. Al-Quran mengajarkan metode dakwah yang sangat bijaksana dan mengena kepada setiap hati umat. Seperti yang tadi kami sampaikan, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga metode dakwah beliau juga sumbernya dari Al-Quranul Karim. Sehingga tidak mungkin dan nggak pas
kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kenal dengan Al-Qur'annya, dengan kitabnya, dengan panduannya. Karena Al-Quran hudan linnas, sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai buku manual, panduan, tuntunan yang komprehensif, yang komplit, yang sudah tidak ada bahasa yang lagi untuk kita bahasakan kepada Al-Quran, tentang kesempurnaannya, tentang apapun yang ada. Semuanya kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, tibyanan likulli syai, ma farratna fihi min kulli syai, dan seterusnya. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang yaitu kesempurnaan, keutuhan, dan juga keseluruhan, komprehensif, dan semuanya tentang Al-Quranul Karim. Sehingga satu-satunya kitab rujukan pegangan kita selaku seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah kembali kepada Al-Quran. Tetapi tidak cukup berhenti di Al-Quran. Kita harus perlu ada yang menjelaskan, yang menerangkan, yang membahas, yang menjabarkan tentang Al-Quran, yaitu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran datang di dalam bentuk global, perlu dijelaskan, perlu dijabarkan, perlu didetailkan, diperinci melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya praktek ataupun yang sifatnya adalah ACC, dan juga khususnya yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Dua sumber ini tidak bisa dipisahkan. Karena dua-duanya sumbernya adalah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah panduan kita, inilah toladan kita, yaitu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pastinya dua sumber ini, yang sumbernya satu, yang akan membawa kebenaran, al-haq satu-satunya, dan tidak ada dari sumber yang lain, yang sampai kepada kita melalui penjelasan mereka orang yang paling terdepan, generasi utama, muridnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lulusan dari madrasah, dari majelis ta'limnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penjelasan dari mereka, penjelasan yang utuh, yang sempurna, yang dilanjutkan ke generasi berikutnya, yang kemudian dikumpulkan di dalam kitab oleh para ulama, kemudian itulah yang menjadi rujukan dan pegangan kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengajarkan metode dakwah yang sangat bijaksana dan mengena. Kebijaksanaan ini semakin memperjelas kebenaran dan kemuliaan Islam sebagai agama paling akhir yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Karena beliau dalam salah satu tadi metode dakwahnya yang beliau katakan kepada para sahabat, yang merespon dengan respon yang salah, yaitu dengan cara yang tidak tepat, yang pastinya tidak akan memberikan simpati, malah empati. Nabi katakan kepada mereka, nahnu bu'ithum au antum bu'ithum, sesungguhnya kamu sekalian itu diutus oleh Allah, yaitu untuk melanjutkan nanti risalah dakwah yang dibawa oleh Rasul, dan ini adalah dakwahnya Rasul. Engkau sekalian tidak diutus untuk mempersulit, tapi engkau semua diutus untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, menyampaikan akhlak, dan juga menyampaikan yang namanya persuasif, bukan dengan yang namanya antipati atau dengan yang seterusnya, tapi dengan yaitu kelembutan. Sebagaimana tadi Nabi mencontohkan di depan para sahabat ketika beliau mempraktekkan seseorang yang datang masuk ke masjid melakukan hal yang salah, yang tidak wajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia dan jin untuk menyempurnakan akhlak,
Di dalam salah satu sabda beliau, innama bu'ithu liutammima masalihal akhlaq. Di dalam riwayat makarimal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan, atau dalam yang lainnya yaitu kesolehan akhlak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian tujuan dakwah beliau adalah membentuk insan kamil yang memiliki kesempurnaan akhlak mulia dengan cara dan metode yang mulia. Jadi targetnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membentuk umat menjadi insan kamil, insan yang juga kembali kepada Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, akhlak yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka sudah terbentuk dengan akhlak-akhlak Al-Quran, berjalan di atas yaitu teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diperintahkan untuk menyampaikan dakwah tersebut juga dengan metode akhlak yang mulia, metode akhlak yang datang dari Al-Quran, metode akhlak yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat dirangkul, jangan dipukul. Subhanallah. Umat diingatkan, diluruskan, disampaikan hal-hal yang akan mengantarkan mereka ke surga. Di sisi lain juga diingatkan, di sana ada peringatan Allah, ada ancaman Allah, ada peringatan Rasul, ada ancaman Rasul. Surga dulu yang diajarkan, jangan dikit-dikit neraka lu. Subhanallah. Surga yang kita kedepankan, keindahan, kelembutan, persaudaraan, itu yang kita kedepankan. Ketika mengingatkan, kita juga harus tepat caranya. Lihat orangnya, lihat umurnya, lihat tempatnya, dan juga lihat bagaimana caranya. Itu dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit divonis, dikit-dikit ini, subhanallah. Bagaimana umat akan mendekat? Bagaimana umat akan yaitu merespon, simpatik dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadduk min hawlik. Lam faddu min hawlika. Seandainya engkau ya Muhammad dengan cara-cara yang sifatnya keras, garang, galak, ataupun yang lainnya, pasti mereka semua akan kabur lari darimu. Lintalahum. Allah Ta'ala perintahkan, lemah lembutlah dengan mereka. Lemah lembut. Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir, musyrik, penyembah berhala. Yang ada di sekitar kita ini masih saudara-saudara kita. Yang mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mereka masih sholat, mereka puasa, mereka ini dan seterusnya. Pastinya kita harus juga, yaitu dengan cara yang lebih lembut lagi. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika untuk mendakwahkan Fir'aun, laknatullahi alaih, yang mengaku Tuhan. Apa Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa dan Harun? Wa qula lahu qawlan layyinan. Ya Musa dan Harun, sampaikan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Fir'aun ngaku Tuhan, masih tetap diperlakukan dengan budi pekerti yang mulia. Lalu siapa mereka yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita? Subhanallah. Yang harusnya kita elus, gitu kan? Yang seharusnya kita kasih hadiah, yang seharusnya kita rangkul mereka, yang seharusnya kita emong mereka, ayomi mereka. Baru kita sampaikan, inilah dakwah Nabi, inilah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Islam yang murni, yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkul. Insya Allah dengan cara, metode, kembali kepada teladan panduan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lambat, cepat, sedikit, banyak, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan hati-hati mereka untuk kembali kepada tuntunan, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
penyeru kepada kemuliaan, akhlak yang sukses, tentulah seseorang yang memiliki akhlak mulia juga. Kita membawa akhlak, kita membawa ajaran yang mulia, yang agung, yang sumbernya datangnya dari Allah, sesuatu yang mulia. Hendaknya juga dengan cara yang agung, yang mulia, yang bijaksana, yang penuh dengan akhlak. Pantaslah bila Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak agung yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tidak diragukan lagi bahwa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan Al-Qur'an. Segala tindak tanduk Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan aplikasi dari nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga kemuliaan akhlak beliau benar-benar sempurna. Perlu diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan dakwah melalui lisan kepada umatnya, namun yang menjadi rahasia besar kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa dakwahnya adalah kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah melalui contoh teladan perbuatan akhlak budi pekerti yang mulia. Karena akhlaknya beliau, karena akhlak budi pekerti juga adalah metode dakwah. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab dikatakan lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Suri toladan, contoh, cermin akan lebih jitu, akan lebih efektif, akan lebih mengena di dalam menyampaikan, mengajak, menyeru kepada umat dari sekedar yang namanya kita selalu dengan lisan. Contoh, ada sebuah syair bahasa Arab mengatakan, "Idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariban fashimatuhumur raqs." Seseorang selaku kepala rumah tangga, seorang ayah, bagaimana cara mendidik anaknya biar bangun semangat untuk dia sholat dan juga ke masjid sholat berjamaah? Diubrak-ubrak tiap hari? Subhanallah. Entar dulu. Ini pastinya tidak efektif. Awalilah dengan cara metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan kepada anak sejak umur 7 tahun tentang panduan sholat. Bagaimana caranya? Ajak ke masjid. Jangan tiap pekan yang diajak ke mall, ke Bonbin, subhanallah, ketemu WAU di sana gitu kan. Ya Allah, ajak ke masjid. Ayahnya, apalagi laki-laki khususnya, diajak ke masjid si anak. Dari umur 7 tahun, sehingga masjid nggak boleh ngelarang yang namanya anak-anak kecil masuk ke masjid. Nggak boleh. Yang penting orang tuanya bisa membimbingnya. Bisa naroknya di mana, sholatnya di mana, dan seterusnya. Sehingga bagi orang tua sejak umur 7 tahun dikenalin ke masjid. Diajarkan tentang panduan sholat. Kalau dia bisa, ajarkan sendiri. Kalau nggak bisa, masukkan ke tempat-tempat belajar untuk mengenal sholat. Di TPA, di masjid, ikut hadir kajian, dan seterusnya. Selain juga dia akan mencontoh orang tuanya. Sehingga orang tuanya juga harus sudah belajar duluan tentang tata cara sholat yang benar. Ketika umur 10 tahun, anak ini pastinya sudah terbentuk karena masa 3 tahun untuk membentuk karakter, membentuk seorang performa, membentuk semangat seorang anak untuk dia bangkit sholat tanpa dibangunin dan juga bergerak melangkah ke masjid. Masa 3 tahun insya Allah cukup efektif. Ketika 10 tahun, belum ada tanda-tanda sinyal perubahan bagi si anak. Agama mengajarkan untuk diingatkan lebih keras. Selain tadi diajak, dipelan-pelan, dicontohin, ini dan seterusnya. Ketika 10 tahun, ada metode yang berikutnya, yaitu dengan diingatkan, dengan dipukul. Boleh dipukul, nggak apa-apa.
Tapi pukul yang wajar, jangan pukul kepala, jangan pukul muka, jangan pukul yang meninggalkan bekas yang menyakitkan, tapi pukul yang sifatnya adalah yaitu mendidik. Selain juga diingatkan dengan beberapa ancaman-ancaman yang datang dari agama. Dan itu adalah pukulan yang sebenarnya akan bisa lebih efektif masuk ke dalam hatinya dari yang sifatnya pukulan jasmani. Tidak selamanya pukulan itu harus sifatnya jasmani, tapi yang sifatnya pukulan ke batinnya. Ingat ancaman Allah. Nanti begini, Allah akan berikan peringatan kepada kamu. Kamu akan ditegur, kamu ini, kamu nanti. Subhanallah. Dengan bahasa yang lembut, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga dengan cara metode seperti ini, insya Allah akan mengantarkan anak tumbuh yaitu dengan kemandirian, tumbuh dengan kesadaran, tumbuh dengan semangat yang seutuhnya, karena dengan tarbiyah, karena pendidikan, tidak ada sedikit pun yang namanya unsur kekerasan dan paksaan di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua yang cuma nyuruh anaknya doang, sono ke masjid, sono, bapaknya nonton TV. Subhanallah. Diajak ke masjid umur 7 tahun, enggak. Umur 10 tahun juga diberi ingatan juga enggak. Giliran enggak sholat, main pukul-pukul aja. Subhanallah. Bapaknya nonton TV, enggak diajarin, enggak sholat ke masjid, enggak sholat berjamaah. Ini bapaknya yang digebuk duluan mestinya. Bapaknya yang digebuk duluan depan anaknya biar kapok. Subhanallah. Metode yang salah. Sama seperti ketika seorang tua yaitu memberikan toladan yang salah kepada anaknya seperti itu. Kalau anaknya suka main games, suka nonton TV, karena niru bapaknya. Anaknya tidak sholat ke masjid berjamaah, karena ngikut bapaknya. Tapi kalau dengan bapaknya sudah diberikan tadi tahapan-tahapan, contoh-contoh cara yang kembali kepada metode yang datang dari agama, subhanallah akan berbeda. Apalagi kalau di rumah itu bapaknya suka nonton TV dan yang disetel lagu-lagu. Sama seperti secara tidak langsung bapaknya nabu kendang, anggota keluarganya yang joget. Iya kan? Subhanallah. Idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariban. Kalau kepala rumah tangganya suka main yang namanya musik, ya siap-siap anggota keluarganya dari tukang joget semuanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah pentingnya toladan. Esensi dari sebuah yang namanya yaitu toladan yang punya efek, yang punya impact, yang punya dampak sangat efektif di dalam dakwah. Mulai dari diri kita, keluarga kita, sekitar kita dan seterusnya. Itulah dakwah Nabi SAW yang beliau tidak hanya dengan sekedar menyampaikan, mengingatkan, tapi beliau mengawali dengan diri beliau. Karena ketika melihat sosok seorang Muhammad SAW itu sudah penuh dengan dakwah. Dari mulai ujung rambut sampai kakinya penuh dengan dakwah. Penuh cermin dengan panduan, dengan toladan. Bagaimana rambut beliau, bagaimana muka beliau berhadapan dengan seseorang. Subhanallah. Bagaimana lisan beliau, bagaimana pakaian beliau, bagaimana beliau melangkah. Subhanallah. Bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga. Semuanya penuh dengan dakwah, penuh dengan metode-metode dakwah yang sangat luar biasa. Sehingga satu-satunya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah suri toladan yang mulia, yang agung. Sementara dengan sikap kasih sayang akan mendorong rasa iba terhadap kebodohan umat, yang pada gilirannya akan mendorong untuk selalu berbuat baik kepada umat dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Ada cerita akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang luar biasa, subhanallah.
Suatu ketika di dalam riwayat hadis sahih, beliau pulang bersama sahabat kembali ke tempat di mana beliau tinggal. Beliau menggunakan yang namanya pakaian mirip seperti serban, baju panjang gitu. Pakaian ada panjangnya, taruh di leher beliau. Ketika beliau baru sampai di rumah, belum turun dari unta beliau, ada salah seorang datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kasar. Subhanallah, bayangkan. Itu serban beliau, selendang beliau ditarik. Ya Muhammad, bayar hutangmu. Bayangkan, punya hutang. Sahabat pada kaget yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Kaget dengan hutang dan juga lebih kaget lagi dengan cara nih orang yang narik dengan kasar. Itu sahabat udah gak sabar, udah mau siap-siap mengeluarkan yang namanya pedang. Apa katanya Nabi? Tunggu. Ini bukan urusan kamu, ini urusan saya dengan dia. Saya akan selesaikan. Yang pertama, bahasa beliau mengatakan kepada sahabat, urusan saya. Yang kedua, mimik muka beliau nggak sedikit pun berubah. Kira-kira kalau kita gimana Pak? Coba kita introspeksi. Ya Allah. Contohnya misalnya, lagi di jalan naik motor, berhenti lampu merah, cekrek. Di belakang datang motor juga, nyeruduk baru plat nomornya doang Pak. Kira-kira kita senyum apa melotot? Terus terang aja. Kira-kira, makasih. Seorang sahabat, ambilkan satu keping uang. Bayarkan utang saya kepada dia. Dan ambilkan satu keping yang lain, itu hadiah dari saya kepadanya. Bingung lagi nih sahabat. Wasallam yang menjadikan beliau dan imam panduan. Walaupun pastinya setiap dari kita bertahap. Gak mungkin sekaligus. Cobalah yang paling terdekat di antara kita. Yang ada di sebelah kita. Yang ada di sekitar kita. Kemudian terus yang jauh dan seterusnya. Karena ajaran agama Islam sifatnya bukan borongan. Tapi sifatnya kecil, tapi kontinu. Sifatnya bertahap, kemudian baru yang besar. Karena sifatnya sesuatu yang sifatnya borongan, sekaligus gak akan konsisten, gak akan lama, gak akan langgeng. Sedikit, tapi istiqomah, kontinu. Bertahap, kemudian nanti akan beranjak kepada yang lebih besar. Itulah ajaran agama dan itulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia suka mendapatkan kebaikan tersebut dan memenuhi hak-hak mereka. Menunaikan hak muslim bertumpu pada tali keimanan meskipun tidak ada ikatan dalam hubungan duniawi yang khusus dengan mereka. Subhanallah. Siapapun mereka, selama seorang muslim satu akidah dengan kita, kita juga perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan diri kita. Kita tidak ingin orang lain berbuat jelek kepada kita, pastinya orang lain pun juga tidak mau dijelekin ataupun juga berbuat jelek yang datang dari kita. Siapapun mereka. Karena siapapun kita selaku seorang muslim, satu akidah, kita juga harus perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan diri kita. Kita juga sayang kepada mereka sebagaimana kita sayang kepada diri kita. Karena ini menjadi tanda keimanan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah. La qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai kepada dirinya.
Termasuk kondisi sekarang yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di Burma, yang mereka setiap hari diusir, setiap hari mendapatkan penyiksaan, yang dikeluarkan dari kota negerinya, yang datang ke berbagai negeri dan juga datang ke negeri kita. Subhanallah. Termasuk saudara-saudara yang sedang juga mendapatkan cobaan dengan namanya yaitu kita juga lupa untuk berdoa Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kita bahan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ujian coba diberikan kepada mereka dan Allah Ta'ala yang bisa yaitu ketenteraman, kedamaian. Subhanahu wa ta'ala sembuhkan sakit dari mereka dan diampuni dosa-dosa yang meninggal. Ini andilkan kepada mereka umat Islam dimanapun mereka berada. Karena kita Muslim, kita nggak peduli, nggak perhatian dengan mereka. Subhanallah, dipertanyakan kesempurnaan Islam kita, dipertanyakan persaudaraan kita, karena kita dipersaudarakan dengan persaudaraan yang kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan imaniyah, tidak melihat yang namanya asal usul keturunan, bahasa, warna kulit, apapun. Tapi siapapun kita, selama berada di payung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita adalah saudara. Tinggal bagaimana kita untuk nantinya, yaitu membenahi, meluruskan, menyempurnakan persaudaraan itu benar-benar dalam persaudaraan yang hakiki, yaitu di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam pemahaman salafus salih rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan sebab iman, seorang menjadi bersaudara dengan yang lainnya. Salah seorang ulama berkata di dalam, yaitu menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara dengan persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persaudaraan yang kekal abadi sampai kapanpun. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini bisa banyak manfaat ilmu yang bisa didapat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.